Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti LCD Oppo Reno 6 yang kondisi layar sentuhnya tidak bisa disentuh, atau sebagian layar sentuhnya itu bisa bergerak-gerak sendiri. Seperti ini, kadang-kadang dia tidak mau disentuh sama sekali, kadang-kadang juga ada sebagian kecil yang bisa disentuh. Kita langsung saja mengeksekusinya dengan membuka terlebih dahulu SIM tray-nya. Kemudian kita akan membuka handphonenya melalui tutup belakang atau back cover-nya. Kita akan buka tutup belakangnya dulu. Di sini saya menggunakan blower uap untuk membuka tutup belakangnya. Blower uap ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Bisa juga menggunakan head layer atau menggunakan blower uap atau menggunakan alat pemanas yang lainnya. Yang pasti alat pemanas ini dipergunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Setelah terasa cukup panas, kita akan membuka tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celah. Kemudian saya sisit dengan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass yang saya ambil dari bekas tempered glass. Kita sisit sedikit demi sedikit sampai mika itu masuk di dalam casing belakangnya. Karena di sini masih sulit untuk disisitnya, maka di sini saya menggunakan blower uap kembali untuk memberikan panas agar lebih mempermudah ketika proses penyisitan itu. Dan kita coba kembali untuk menyisitnya. Bagian yang sudah dipanasi tadi, yaitu bagian atas ini, kita sisit ulang kembali. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya, di sini saya mengasih panas lagi untuk bagian yang akan disisit ulang lagi. Kita sisit kembali bagian yang telah dipanasi tadi. Nampaknya masih saja keras. Di sini saya menggunakan blower uap lagi untuk memberikan panas lagi agar lebih mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Dan kita lanjutkan ulang lagi penyisitannya sampai casing belakang itu terlepas dari body frame-nya. Dan sudah bisa terlepas tutup belakangnya. Kita akan melanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya. Kita lepas baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Dan kita lepas casing bezelnya. Kita lepas terlebih dahulu mulai dari tempat SIM card-nya, karena di situ tempat paling mudah untuk menyisit pertama kali, yaitu sekitar SIM card-nya. Nampaknya masih ada baut yang tertinggal. Apabila dirasa pengangkatan bezelnya atau casing ini merasa ada yang susah, berarti biasanya masih ada baut yang tertinggal. Maka harus diperhatikan seandainya ada baut yang tertinggal seperti tadi. Dan kita lepas soket baterainya. Ini adalah soket menuju papan bawahnya, karena LCD berada di papan bawah. Ini adalah soket yang ada di papan bawahnya. Dan ini adalah soket LCD-nya. Kita lepas semuanya dulu, karena di sini kita akan mencoba terlebih dahulu dengan pembersihan soket-soket LCD dan soket yang ada di sini. Siapa tahu saja setelah dibersihkan, LCD menjadi fungsi kembali. Dan kita pasang kembali soket-soket yang telah kita bersihkan. Soket menuju papan bawah dan soket LCD kita pasang kembali, kemudian diikuti dengan soket baterainya. Setelah dipasang, kita akan mencoba kembali fungsi LCD-nya.
Setelah HP-nya menyala dan telah kita coba, fungsi LCD-nya ternyata masih sama aja, tidak mau disentuh. Kita lepas kembali soket baterainya. Dan kita akan mencoba untuk memanasi LCD-nya terlebih dahulu. Di sini saya mencoba untuk memanasinya dengan menggunakan separator LCD. Siapa tahu setelah dipanasi seperti ini, LCD menjadi fungsi kembali. Setelah dilakukan pemanasan dan handphone sudah menjadi dingin, kita hidupkan dan nyalakan handphone kembali, dan ternyata fungsi LCD-nya masih sama saja, tidak mau disentuh. Di sini bisa ditarik kesimpulan, maka kita harus mengganti layar LCD-nya. Kita lanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita lepas dulu soket baterainya, kemudian diikuti soket LCD-nya, dan kita akan mencoba layar LCD yang baru. LCD ini menggunakan layar LCD in-cell. Ini bukan lagi LCD AMOLED, karena bawaan handphone ini adalah handphone ini menggunakan layar AMOLED. Tapi di sini kita akan menggantikannya dengan layar in-cell. Dan kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan mencoba fungsi touchscreen-nya dulu dengan menekan bintang pagar 899 pagar dan masuk ke engineer mode dengan menekan manual test, kemudian digeser ke arah kiri dan pilih touchscreen, dan kemudian kita pilih hard breathing. Dan di sini kita ketik-ketikan atau kita geser-geser seperti ini untuk membuktikan bahwa seluruh layarnya bisa terlapisi geseran atau gesekan atau lukisan yang telah kita tulis ini. Dan seandainya ada bagian yang tidak tertulis, berarti ada sebagian fungsi touchscreen-nya itu bermasalah. Tapi apabila semuanya tertulis dengan baik, maka fungsi touchscreen-nya berjalan dengan baik pula. Di sini juga kita bisa nyalakan fungsi kontrasnya. Dan kita lakukan pengetikan seperti ini. Dan kita coba untuk merespon handphonenya dengan mematikan dan menghidupkan kembali handphonenya. Kita respon seperti ini, matikan, kita pencet, dan kita pencet ulang. Kita yakinkan dia berfungsi dengan normal. Dan kita lanjutkan dengan mematikan tombol powernya, kemudian melepas soket baterai dan soket LCD-nya. Kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau head dryer atau menggunakan alat pemanas lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan layar LCD-nya. Setelah dirasa cukup panas, kita angkat layar LCD-nya. Pertama-tama kita menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Setelah kita menemukan celahnya, kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika yang tadi, mika bekas tempered glass tadi. Kita sisit LCD-nya. Kita akan menyisitnya pelan-pelan karena kita akan mencoba layar ini apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Untuk bagian bawahnya, yaitu soket bawahnya, apabila soket bawahnya ini agak susah dilepas karena di situ ada karetannya, agar dilepas dulu karetnya, dan untuk papan bawahnya dilepas dulu apabila dia tidak langsung bisa terlepas karena bisa nyangkut di situ. Di sini saya masih mencoba untuk memperbaiki kembali LCD yang lama. Siapa tahu masih fungsi, tapi tetap saja hasilnya tetap aja nihil dan masih sama aja. Akhirnya saya ganti aja langsung dengan layar LCD yang baru, yaitu layar LCD in-cell tadi. Kita pasang terlebih dahulu layarnya, kita plakkan di frame LCD-nya, kita plakkan di frame handphonenya. Kita yakinkan bahwa layar itu terpasang dengan baik dan plak di body frame-nya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di body frame-nya. Kita bersihkan bekas-bekas lem itu dengan menggunakan alat apapun sampai sebersih-bersihnya ya.
Dan kita bersihkan juga segel atau plastik penutup LCD-nya. Kita bersihkan semuanya sampai sebersih-bersihnya ya. Kita bersihkan semuanya aja. Karena ini menggunakan LCD in-cell, biasanya fungsi fingernya jadi tidak fungsi. Dan jangan lupa kita lepas penutup speakernya. Kita lepas, kita ambil penutup speakernya yang dari LCD yang lama. Kita kembalikan pada body frame-nya agar penutup speaker itu masih tertempel di situ. Kita kembalikan di body frame-nya. Dan kita cek ulang lagi body frame-nya. Apakah body frame itu mengalami bengkok atau tidak? Kita tempatkan di tempat yang datar agar bisa mengetahui bahwa frame itu mengalami bengkok atau tidak. Apabila diyakinkan cukup normal atau tidak mengalami kebengkokan, kita lanjutkan dengan pemberian lem pada body frame-nya bagian pinggir-pinggirnya. Kita kasih lem secara merata, menyeluruh dan secukupnya di bagian pinggir-pinggir body frame-nya. Dan kita kasih sedikit lem juga bagian tengahnya. Ini adalah bagian tengahnya, sedikit-sedikit ini kita kasih lem agar menempel dengan sempurna LCD-nya dan tidak mudah terlepas. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita pasang LCD-nya, kita masukkan dulu soket LCD-nya. Kita yakinkan soket LCD-nya masuk dengan sempurna. Dan kita paskan, kita plakkan. Karena menggunakan layar LCD in-cell, pemasangannya harus hati-hati. Karena LCD in-cell biasanya tidak bisa presisi 100% di body frame-nya. Dia presisi saja, cukup presisi, cuman tidak bisa 100%. Artinya ada beberapa mili yang masih tidak bisa sempurna menempel 100% di body frame. Dia bisa plak. Jadi kita harus membikinnya dia sepresisi mungkin, seplak mungkin. Kita perhatikan juga titik senternya antara kanan kiri dan atas bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian isolasi. Isolasi ini digunakan untuk menahan sementara sampai lem itu dirasa kuat dan kering. Kita kasih bagian bawah, tapi tetap juga diperhatikan bagian atasnya agar tetap center. Bagian kanan dan kiri agar juga tetap masih center. Jangan sampai condong ke atas atau condong ke kiri atau condong ke kanan. Kita maksimalkan titik senternya. Apabila terdapat ketidaksenteran, bisa kita paskan ulang lagi sebelum lem itu benar-benar mengering. Apabila sudah mengering, maka akan kesusahan nanti untuk menggesernya kembali. Dan perlu diperhatikan bahwa fungsi isolasi ini hanya digunakan untuk menahan sementara saja, bukan digunakan untuk mempressing LCD agar lebih presisi menempel di body frame-nya. Jadi tidak perlu dipressing sedemikian rupa agar ditekan agar presisi. Karena fungsi isolasi ini bukan untuk mempresisikan, tapi hanya untuk menahan sementara. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah lem itu kuat dan kering, kita lepasi semua isolasinya. Dan kita akan melanjutkan proses selanjutnya. Kita pasang semuanya, yaitu kita pasang LCD-nya. Kita pasang soket LCD-nya. Tapi sebelum masang soket LCD-nya, jangan lupa untuk membersihkan bekas-bekas lem yang menempel di body frame-nya, di pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan semuanya
sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita pasang soket LCD-nya, kemudian kita pasang soket baterainya, dan kita nyalakan HP-nya agar bisa mengetahui bahwa handphone itu masih hidup seperti yang kita harapkan. Nampaknya handphonenya juga masih hidup seperti apa yang kita harapkan dan menyala seperti apa yang kita harapkan. Kemudian kita pasangin semuanya, yaitu kita memasang casing belakangnya, kemudian kita akan memasang baut-bautnya. Kita kembalikan semua baut-baut penutup mesinnya. Dan kita akan memasang kembali penutup belakangnya atau back covernya. Kita bersihkan terlebih dahulu dari bekas-bekas lem yang terdahulu di tutup belakang dan di body frame-nya. Dan kita bersihkan juga bagian kamera-kameranya ini. Siapa tahu ada debu yang menempel, dan kita lem ulang penutup belakangnya. Kita kasih lem di pinggir-pinggirnya. Dan kita akan memasang kembali penutup belakangnya. Kita paskan, kita presisikan, dan kita plakkan penutup belakangnya. Kemudian kita tahan dengan menggunakan isolasi kembali agar penutup belakangnya itu tertahan sampai lem itu dirasa kuat dan kering. Dan seperti tadi, kita akan menunggu mungkin sekitar 30 menit sampai lem itu kuat dan kering. Setelah lem itu kuat dan kering, kita akan melepasi semua isolasinya. Dan kita akan mencoba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.